Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang memiliki kesombongan rohani, lalu senang dengan membentuk kelompok-kelompok dan memecah belah gereja, nanti urusannya dengan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur. Saudara-saudari yang terkasih, pecinta ibadah online, mari sebelum kita menjalankan ibadah sore hari ini, saya ajak kita semua tunduk kepala, berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau juga berkati pemimpin pujian, juga pemain musik. Engkau persatukan hatinya untuk dapat melayani dan menikmati sukacita bersama. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar bisa menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami halalkan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sore hari ini, ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kami percaya lawatan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah online malam hari ini. Biarlah kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur, kita mau datang kepada Dia, kita mau tinggikan Dia. Kau layak ditinggikan Tuhan, layak diagungkan. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur
kasihmu dan bermasmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, glory, haleluya. Kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi segala permasalahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau, karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Dia, katakan bersama-sama, amin. Mari kita mau datang pada Tuhan, bahwa Tuhan kita baik, Allah kita baik, sungguh baik selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Kuasanya tiada berkesudahan bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan kita baik. Yesus baik selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Meski musim berganti, tahun berganti tahun, kasih Tuhan tetap sama, tetap setia, tetap abadi bagi kita. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, puji Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar tentang mengevaluasi diri, dan pelajaran ini akan kita gunakan untuk benar-benar mengevaluasi diri kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami boleh menyatukan hati dalam menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini tibalah saatnya kami membuka hati untuk kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema mengevaluasi diri. Selasa yang lalu kita telah belajar tentang perjalanan Paulus dan Barnabas di Pisidia Athena. Di rumah ibadah, Paulus mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan pelajaran kepada orang-orang Yahudi dan warga jemaat yang takut akan Allah tentang pelajaran yang diawali dengan menyebutkan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa istimewa, bangsa kesayangan Tuhan. Di padang gurun pun dipelihara dan seterusnya. Hanya masih kurang satu pelajaran itu yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu percaya pada Yesus yang mampu mengampuni dosa. Ini yang Yahudi tidak punya. Ini yang Yahudi tidak mau. Sedangkan Paulus mendapatkan tugas dari Allah untuk mewartakan tentang Yesus Juru Selamat, Yesus pengampun dosa, dan Yesus yang membawa manusia masuk ke surga. Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Bagi warga Yahudi, sebagian besar marah karena bangsa Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi sebagian juga ada yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga bagi orang-orang yang bukan Yahudi, yang di Alkitab disebut warga yang takut akan Allah, mereka senang. Sehingga minta supaya ibadah depan Paulus dan Barnabas balik untuk memberikan pelajaran-pelajaran dasar tentang keselamatan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai beribadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu untuk mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah.
penginjilan yang sangat luar biasa. Sehingga hampir seluruh kota itu datang dan berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Penginjilan yang berhasil karena Paulus dengan hati yang diserahkan kepada Allah, Roh Kudus mengurapi Paulus sehingga berkat itu nyata. Mereka dapat menerima apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Akibat dari pelajaran Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, jemaat terbagi menjadi 3 bagian atau menjadi 3 golongan. Yahudi yang merasa anak emas Allah yang tidak butuh Yesus. Kelompok pertama. Yahudi yang merasa anak Allah tetapi membutuhkan Yesus. Dan yang ketiga, warga yang takut akan Allah atau warga yang bukan Yahudi tetapi sudah percaya Taurat dan setelah diinjili oleh Paulus, mereka memiliki kerinduan untuk pelajaran pokok tentang keselamatan. Jadi ada 3. Yang satu yaitu Yahudi yang keras, yang tidak mau terima Yesus. Yang satu sebagian kecil Yahudi yang ikut Yesus, dan kelompok dari mereka yang takut akan Tuhan, kelompok di luar Yahudi yang ikut Yesus. Nah, jadi keadaan ini juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat, di gereja manapun juga, dan khususnya di gereja kita. Ada jemaat yang sudah lama, mereka sudah lama bergereja, mereka merasa dia lebih pinter, lebih hebat, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Jemaat ini biasa disebut sombong rohani. Aku sudah tahu, kalau hanya hal seperti itu aku sudah tahu, sehingga dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah jemaat yang merasa lama di gereja itu, tetapi dia masih antusias, masih pengen untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga segala kendala-kendala yang mengganggunya dibuang, dia pengen mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah petobat-petobat baru yang ingin selalu mendengar firman Tuhan. Jadi di gereja itu terjadi 3 kelompok. Berita pokok tentang keselamatan itu harus diajarkan berulang-ulang. Karena berita keselamatan ini mengandung berita kasih Allah dan berita janji-janji Allah. Jadi mereka yang rindu ini rindu apa? Rindu tentang kasih Allah. Dia senang mendengar berita tentang kasih Allah. Dia senang mendengar berita tentang janji-janji Allah. Dia senang tentang berita yang memberikan, yang mengandung keselamatan. Dia senang. Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini tadi orang-orang yang sombong rohani karena merasa sudah tahu, karena merasa pokok-pokok keselamatan itu sudah ngerti, lalu dia mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain. Apa yang dibisikkan? Macam-macam yang tidak disenangi mereka. Dan juga mereka mulai membicarakan teman-teman mereka. Ini orang yang sombong rohani. Mereka suka bisik-bisik dan mulai membentuk kelompok lain. Sehingga senang dengan adanya perpecahan gereja. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang memiliki kesombongan rohani, lalu senang dengan membentuk kelompok-kelompok dan memecah belah gereja, nanti urusannya dengan Tuhan. Bagi petobat baru
Pelajaran pokok ini sangat disukai karena mereka merasa mendapat kesempatan untuk menikmati keselamatan dan berbagai kasih Allah serta janji-janji Allah. Mereka senang. Ya, sebagian jemaat itu senang mendengar berita keselamatan, senang mendengar kasih Allah yang diberitakan, sehingga dia antusias. Dia antusias selalu mengajar atau mengajak teman-teman mereka untuk beribadah bersama-sama. Nah, lalu mereka-mereka yang Yahudi yang cinta Tuhan, mereka menjadi pedoman atau menjadi teladan bagi teman-teman mereka yang lain. Pelajaran apa yang harus kita terima? Yaitu hati-hati dengan penyakit yang menjadi penyakit gereja sehingga tidak peka, maka dapat terkena penyakit sombong rohani. Kepekaan dekat dengan Allah harus kita miliki, siapapun kita, apakah kita Yahudi lama atau bukan Yahudi. Yang penting saya memiliki Yesus di dalam hidup kita. Hari ini mari kita mengevaluasi diri, termasuk golongan manakah kita. Ingat, ini akhir zaman. Akhir zaman itu iblis suka menyusup, masuk ke wilayah doa, ke wilayah ibadah, bahkan ke pribadi lepas pribadi. Apa yang dilakukan oleh iblis? Ya, iblis tidak suka asas keselamatan. Jangan sampai orang selamat, melainkan mereka tahu kalau dia masuk neraka, bareng-bareng yuk masuk neraka. Nah, jadi kita harus mengevaluasi diri. Tipe yang mana kita? Apakah kesombongan rohani ada di dalam hidup kita? Atau yang kedua, orang yang sudah lama bergereja tetapi masih setia mendengar firman Tuhan. Ini luar biasa. Ini hebat banget. Dan yang ketiga adalah petobat baru yang kepingin mendengar firman Tuhan. Ini juga yang harus kita kembangkan. Sehingga gereja kita penuh dengan petobat-petobat baru. Dan jemaat-jemaat di gereja kita diberkati dengan kasih karunia dan kemurahan Allah. Nah, Tuhan memilih kita untuk menjadi alat-alatnya. Lihat Rasul Paulus, orang yang nakalnya luar biasa, orang yang bejaknya luar biasa. Tengah jalan ditangkap oleh Tuhan. Dan akhirnya Paulus menjadi muridnya Tuhan. Nah, setiap anak Tuhan, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, harus punya niat, kepingin untuk mengajarkan asas-asas pokok tentang keselamatan ini kepada mereka. Supaya pekerjaan iblis mulai kita redam, mulai kita kurangi pekerjaan iblis. Lalu kuatkan iman dari mereka-mereka yang telah bertobat kepadamu. Nah, jadi sekali lagi mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita Yahudi yang menolak? Apakah Yahudi yang menerima? Atau kita ini orang di luar bangsa Yahudi yang menerima Yesus? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau mengajak kami untuk mengevaluasi diri kami. Apakah kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau berkati dengan berkat yang melimpah. Sehingga saudara-saudara kami dapat mendengar pokok-pokok keselamatan yang terus-menerus kami wartakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman
Yang pertama tentang protokol kesehatan. Ini wajib dan ini perlu kita disiplin. Supaya kemanapun kita pergi, kita sudah berdoa dan memakai masker. Kemanapun kita pergi, kita harus jaga jarak. Kita harus jaga jarak dan juga mencuci tangan. Kita harus menjauhi kerumunan. Kita harus mobilisasi dikurangi. Kalau 5, 6 itu kita kerjakan, maka kita menjadi bangsa yang bebas dari COVID. Lalu kita akan berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online terus berjalan. Ya, walaupun berat, walaupun tantangannya luar biasa, tapi terus jalan agar berita Injil dapat sebar ke seluruh muka bumi. Lalu bagi Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita akan tutup mata, kita akan sama-sama menaikkan syafaat kita. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih Engkau telah tempatkan kami di negeri Indonesia, berlimpah berkat-berkat yang darimu, hasil tanah, hasil laut, hasil bumi Kau berikan kepada kami semua. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan pimpin berkati ya Bapa, terlebih pemimpin negara. Bapa, urapi hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Berikan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu dalam mengelola negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Wakil Presiden, pimpin sertai beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati beliau untuk melaksanakan instruksi yang Presiden berikan. Berikan penyertaan-Mu pada TNI, Polri untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, lalukan COVID dari negeri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah berikan berkat-Mu kepada saudari kami, dari saudari kami Lili. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, untuk Pak Sugito, Pak Sriyono, Pak Budi, Pak Lili, Ibu Lili, Pak Bogo, dan juga Bude Marto. Kau jamah dengan urapan kuasa-Mu sehingga mereka sembuh total dan diberkati. Kami masih berdoa untuk Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Yeski Kurniawan, Octavianus Indrawijaya. Jamah Tuhan dengan urapan kuasa-Mu sehingga mereka lepas, bebas dari tekanan-tekanan yang menimpa dirinya. Sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya kami patahkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami masih berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, dan Mbah Darto. Mereka juga butuh iman yang kuat Tuhan, sehingga sakit penyakit telah Kau sembuhkan dan sembuhnya total. Terima kasih Bapak, kami masih berdoa untuk saudara-saudara kami yang perlu Engkau jamah, yaitu saudara Bapak Sriyono yang lemah kakinya, Iman Hartono yang jantungnya lemah, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Salami migrain, dan juga Ibu Wagini mata. Engkau juga jamah Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit, saudari Rachel yang dinyatakan kanker stadium 1, Sugiyarti, dan juga Ibu Asmo. Terima kasih Tuhan, Kau jamah dengan urapan kuasa-Mu, sehingga pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dijamah dengan kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah teman-teman kami,
Kau telah mengurapi teman-teman kami sehingga teman-teman kami boleh sehat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Pada saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.